Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Bolehkah kita bangkit berdiri? Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala mempercayakan saya melayani firman Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya ini hanya sebuah anugerah Tuhan. Amen. Kalau sudah dapat 15, 16, 17, sebentar Sakaria 4 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat boleh baca di Alkitab, ada juga di depan ini pakai bahasa Inggris. Kita mulai ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Haleluya. Sakaria 4 ayat 6. Pak Handri boleh bacakan Sakaria 4 ayat 6. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bukan dengan keperkasaan, ya, bukan dengan kekuatan, ya, tapi oleh Roh Tuhan. Amin. Kita sudah belajar Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Tapi dia tetap pribadi Allah, Tritunggal. Tapi dia tetap Roh Kudus itu adalah Allah. Ya, bukan sekedar kuasa. Ya, bukan seperti api yang kita rasakan itu hangatnya. Bukan, dia bukan hangatnya. Dia itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus itu pribadi. Jadi seperti yang kita dengar pada hari Sabtu, dia punya pikiran, dia punya perasaan, dia punya kehendak. Roh Kudus dapat didukakan, dia sedih melihat, ya, kalau ada yang tidak disukainya. Itulah Roh Kudus. Kita sudah dengar pada hari Sabtu 2 minggu ini mungkin tentang Roh Kudus, kemarin juga mungkin ya, tentang pribadi Roh Kudus. Dia itu luar biasa dan kita orang percaya harus berserah pada Roh Kudus. Amen. Ini pribadi yang luar biasa, yang dahsyat, jangan abaikan dia. Dia adalah kekuatan gereja. Amin. Berserah kepada Roh Kudus tidak mungkin terjadi kalau kita tidak mengenal Dia. Seperti tadi saya sudah katakan, kita kenal Dia secara pribadi. Dia adalah Allah. Dia mempunyai pikiran, dia mempunyai perasaan. Jangan sampai kita sentuh perasaan dia jadi sedih dengan keluar dari yang dia tidak rencanakan, yang Roh Kudus tidak mau. Dan semua itu ada dalam Alkitab, dalam firman Tuhan. Apa-apa yang Roh Kudus tidak mau, kita harus tahu itu ada di dalam Alkitab. Apa yang Alkitab larang, itu yang dia larang. Karena dia adalah Allah, firman adalah Allah, kebenaran itu adalah Allah, dan Roh Kudus itu adalah Allah. Amin. Haleluya. Jadi kalau kita menghormati Tuhan sama kita menghormati Roh Kudus. Kalau kita menghormati Roh Kudus sama dengan kita menghormati pribadi Allah. Itulah Roh Kudus. Dan saudara, Roh Kuduslah yang membuat orang-orang bisa mengenal Yesus Kristus dengan benar. Cuma Roh Kudus. Kalau ingin hidup benar, ingin memahami firman Tuhan, mari berserah pada Roh Kudus. Mari kalau ingin hidup stabil dalam Tuhan, setiap hari tidak naik turun kerohanian kita, iman kita stabil, mengikuti perintah-perintah Tuhan, tidak terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Mari berserah kepada Roh Kudus. Amin. Haleluya. Setiap orang percaya harus berserah pada Roh Kudus. Memang harus, saudara. Setiap orang percaya, kekuatan kita hanya pada Roh Kudus. Mengapa setiap orang percaya harus berserah kepada Roh Kudus? Kenapa
saudara, kita harus berserah kepada Roh Kudus. Mengapa setiap orang harus berserah? Karena saudara, mari kita lihat. Yang pertama, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengalami transformasi jiwa. Tidak mungkin ada perubahan dalam hidup kita. Karena hanya Roh Kudus yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus akan mengubah pikiran kita, mindset kita, cara berpikir hidup kita. Dari cara berpikir yang lama, dia akan kerjakan bahkan dengan cara berpikir yang baru, dan pikiran itu adalah pikiran Kristus. Dan tidak ada satu orang yang bisa transformasi jiwanya. Di dalam jiwa terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Tidak ada satu orang yang bisa merubah kehidupannya selain Roh Kudus dan firman. Roh Kudus akan mengerjakan firman yang telah ada di dalam roh kita, di dalam hidup kita. Amin. Galatia 5. Kita lihat ayat ini, Galatia 5. Ini ayat-ayat yang saudara sudah tahu. 16. Maaf. Haleluya, haleluya, tetap dalam hadirat Tuhan. Ini Galatia 5 ayat 16. Panjang ini ayat memang, sampai ayat yang ke-26 kayaknya ya, kalau saya tidak salah satu pasal ini. Ya, saya baca saja karena ini perlu sekali. Ini yang pertama, saudara, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mengalami transformasi jiwa. Begini saudara, kita ini anak Tuhan dari kecil. Kita terlahir dari orang keluarga Kristen. Bahkan kita ini terlahir dari keluarga pelayan. Orang tua saya pelayan, apalagi orang tua saya pendeta. Tapi itu tidak akan menjamin perubahan hidup. Bukan lamanya kita ada di gereja, lamanya engkau melayani akan merubah hidupmu. Karena kedagingan itu ada di pikiran. Itu sebabnya berubahlah oleh pembaharuan budi ini, tema gereja tetangga kita. Berubah, mereka aja tahu. Dari perubahan ini akan merubah seluruh mindset hidup kita, pikiran kita, seluruh hidup kita akan diubahkan. Amin. Mari kita baca ini ayat yang ke-16. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh. Diperhatikan baik-baik ayat ini. Maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Lihat, kalau hidup dalam Roh, luar biasa. Kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ini kekuatan siapa, saudara? Kekuatan Roh Kudus. Tidak ada satu orang yang bisa mematikan kedagingannya, perbuatannya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan, tolak belakang. Daging ingin yang enak-enak, perbuatan dunia, yang ya kita semua tahu apa itu perbuatan daging. Nanti ada juga di ayat-ayat di bawah itu, saudara. Dan sangat bertentangan, berlawanan Roh Kudus. Suka yang lemah lembut, suka yang tertib, suka yang mengampuni. Roh Kudus suka yang lemah lembut, yang suka yang disiplin terhadap firman. Dan itu kata Alkitab sangat bertentangan. Keduanya sangat bertentangan, sehingga kamu tidak dapat melakukan apa yang kamu kehendaki. Orang manusia kan ingin yang baik. Saya ingin berbuat baik, saya ingin setia, tapi tidak punya daya, tidak punya kekuatan berubah. Hanya dengan caranya menyerahlah kepada Roh Kudus. Orang suka sekali mau berubah. Kita suka sekali menjadi orang yang setia. Kita suka sekali mau melakukan firman, tapi tidak berdaya. Karena ada kekuatan lain di dalam tubuh yang sedang berjuang. Kekuatan apa itu? Kekuatan perbuatan daging.
kamu kehendaki. Ayat 18. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu, ini ayat penting sekali saudara. Akan tetapi jikalau kamu memberi diri dipimpin oleh Roh. Perhatikan, memberi diri. Perhatikan baik-baik ini. Roh Kudus tidak akan menuntun kita kalau kita tutup hati. Mungkin. Kalau orang tidak mau, dia tidak ingatkan ada gereja, kita mau bikin mall. Yang terjadi apa? Kehendak kita. Kalau orang respon, oh iya Kang, ada ibadah ini Kang. Kita bertindak, dia beri kekuatan. Dia beri sukacita. Oh iya, semangat datang. Oh kita langsung firman langsung ingatkan ayat firman Tuhan. Roh Kudus langsung ingatkan firman kepada kita. Beribadah itu luar biasa, memiliki janji baik sekarang ini maupun yang akan datang. Kehidupan sekarang ini dijamin oleh Tuhan, keamanan, berkat Tuhan, perlindungan, tapi kehidupan kekal surga juga bagian hidup kita. Itu janji ibadah. Roh Kudus mengingatkan firman itu dalam hidup kita sehingga kita kuat bersemangat lagi. Saya mau ke ibadah. Kalau kita beribadah, makanan, minuman, rotimu kata firman Tuhan akan dicukupkan. Sakit, penyakit dilalukan kata firman Tuhan. Amin. Haleluya. Itu jaminan, itulah kekuatan Roh Kudus. Waktu kita lemah, dia ingatkan ayat-ayat yang menguatkan kita. Segala perkara dapat kutanggung. Itu kekuatan Roh Kudus yang muncul dengan firman. Dan itu tidak bisa kita lakukan dengan kekuatan manusia saja. Amin. Orang ingin semangat, orang ingin setia, orang ingin stabil, tapi daging lagi berjuang dengan hidup kita. Itu sebabnya serahkan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kuncinya. Engkau jadi orang Kristen yang stabil. Haleluya, haleluya. Terus, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Ya, perbuatan daging. Saya bacakan ayat ini supaya ada kan yang satu orang yang baru apa satu perbuatan daging, belum paham kan? Ada di Alkitab di ayat ini. Mari kita baca. Perbuatan daging telah nyata, yaitu satu bercabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Perhatikan baik-baik ayat-ayat ini. Sihir, perseteruan. Nah, ini yang kehidupan hari-hari. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Masih banyak ternyata. Tapi ini Jo yang tenang ingat-ingat. Catat Jo di handphone saya. Begitu kadang-kala ada sesuatu yang saya terima dari ayat firman Tuhan, dari khotbah, dari saya dapat, saya catat di apa. Dulu kan biasa catat di buku kan. Tapi karena handphone kan selalu orang bawa aja. Saat kita buka, kita ingatin, oh iya Kang, terhadap apa ini? Iya Kang, ayat ini Kang, begitu. Oh saya hafal, oh Tuhan. Begitulah ya, supaya kita tahu perbuatan daging yang itu berjuang dalam hidup kita, dan itu bukan karena kekuatanmu engkau bisa rubah. Baca ulang-ulang. Engkau tidak bisa merubah iri hati itu keluar dari hidupmu. Cuma pekerjaan Roh Kudus. Caranya berserah pada Roh Kudus. Beri dirimu dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Kasih orang berhidup, kasih orang berpikiran. Jangan berpikir dengan pikiran manusia. Kasih pikiran kepada firman. Ingat renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu cara engkau memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan selalu engkau berdoa. Kadang-kala saudara bapak kembali lagi, ada apa anak-anak? Oh Roh Kudus tolong saya, oh Tuhan, tolong saya. Roh Kudus tuntun saya. Kadang-kala di mobil, di jalan, ya mana? Tuhan ada mengucap syukur. Ada berbicara dengan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Ada di dalam kita. Mari saudara aktifkan dia. Aktifkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Setiap hari, bukan cuma di gereja. Ya, karena saya mau praktekkan ini, saya mau masak. Mungkin ada orang, ya, kalau orang tidak mengerti kamu seperti itu orang,
Pokoknya kayak bicara sendiri. Di sementara memasak, oh Tuhan luar biasa. Sehingga suatu kan Allah muncul bahasa roh. Tuhan kau kekuatanku. Ya. Begitu saya ya. Amin. Hati saya, oh Tuhan luar biasa Tuhan. Tuntun saya Tuhan. Ya. Saya mau praktek firman bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Ya. Waktu di gereja, waktu saya saat teduh di kamar. Ya. Tapi dalam setiap aktivitas hidup kita, di sekolah, di jalan, di kendaraan, saya aktifkan roh yang ada di dalam hidup saya. Yes. Iman saya. Saya ingat firman, saya ucapkan firman. Itu salah satu cara kan? Kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus sehingga kita tidak akan salah langkah. Ya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus hebat, amin. Amin. Seterusnya kedengkian dan seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Yang melakukan perbuatan daging ternyata tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Berpindahlah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan pertahankan perbuatan daging. Ternyata Alkitab sendiri yang catat dan kami hamba Tuhan hanya mengingatkan, wow, jangan hidup dalam perbuatan daging. Karena tidak ada tempat di surga jika orang ada dalam perbuatan daging. Amin. Saya yakin kita semua rindu masuk dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Tetapi lihat buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Lihat ini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Wow, ini hawa nafsu, menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ini kalau Anda bisa keluarkan dari hidup kita tiap hari, Anda bisa. Emosi meledak-ledak, Anda bisa. Dengan kekuatan Tuhan, Anda bisa ya. Emosi yang tidak terkendali. Cuma kalau salah satu engkau berserah pada Roh Kudus, Roh Kudus tuntun saya. Tapi ingat saudara, bukan hanya sekedar ucapan. Roh Kudus tuntun saya, tidak. Kita memang punya penyerahan hati kepada Tuhan. Dan firman itu harus ada terus dalam hidup kita. Kita harus banyak makan firman Tuhan. Itu maksudnya. Baru Roh Kudus beroperasi di dalam hidup kita. Dia memanifestasikan firman dalam hidup kita. Ya, haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik jika kamu hidup. Ayat ke-8. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Haleluya, sampai di situ saja. Kalau kita mau benar-benar hidup mengaku kita anak Allah, orang Kristen, jangan lupakan ini. Libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Karena di luar sana engkau berjuang. Berjuang saudara. Kita aja sesama ada dalam lingkungan orang percaya, saling mengenal, hidup dalam kebenaran. Kadang-kala kita masih suka menggesek, bukan? Kalau tidak ada Roh Kudus, kita bisa kecewa, kita bisa salah, kita bisa undur. Berbagai macam perbuatan daging itu bisa tumbuh. Berbagai macam kedagingan itu bisa nampak dalam hidup kita. Amin. Perlu sekali kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Keinginan daging adalah akibat dari jiwa atau pikiran yang tidak mau ditransformasi oleh firman dan Roh Kudus. Jangan pupuk itu kedagingan. Yang masukkan firman, cuma firman yang bisa mengubah orang dari malas jadi rajin, dari kasar jadi lemah lembut. Cuma firman dari Roh Kudus. Tidak dengan kekuatan kita. Sekali yang 4 ayat 6 sudah jelas toh. Bukan dengan keperkasaan, bukan karena kita pintar, karena kita cakap, karena kita berpengalaman, karena kita tahu. Nah, ini masalah dari pekerjaan Roh Kudus. Supaya
bekerja. Ya. Buka hati, minta Roh Kudus taruh hati yang lemah lembut untuk menerima firman. Yes. Amin. Dan firman akan membersihkan kita, memurnikan hidup kita, mencernihkan hidup kita hanya oleh firman yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sendiri. Amin. Amin. Sehingga kita semakin hari diubahkan, ditransformasi, semakin hari dibersihkan oleh firman. Ya. Kamu telah bersih, kata Yohanes ya 15 ayat berapa? Ayat 3. Tapi semakin dibersihkan, potong lagi rantingnya baru supaya tumbuh cabang-cabang yang baru, segar lagi, bersihkan lagi, digunting lagi. Ada yang daun-daun yang Tuhan lihat sudah tidak pantas di situ, sudah kuning, sudah Tuhan gunting lagi. Itu perbuatan mematikan daging dengan firman dan Roh Kudus. Tuhan mau kita mau pohon ini benar-benar murni di hadapan Tuhan. Tuhan dapat di hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu ada 3 jenis buah dalam kehidupan kita ya, buah pertobatan, apalagi buah pelayanan dan buah roh. Dan harus berbuah dengan baik, dengan matang. Ya, buah pertobatan gini. Kalau dulu saya suka mencuri, sekarang saya sudah mencuri. Saya bekerja dengan tangan saya sendiri menghidupi hidup saya. Kalau saya pelit, sekarang saya akan lebih murah hati, dapat memberi. Dulu saya tahan, sekarang tangan saya lebih ringan, tangan memberi maksudnya ya. Terbuka tangan untuk rela memberi, begitu. Amin. Ya, itu buah pertobatan nyata dalam hidup kita. Dulu saya malas, ingat itu. Sekarang kesoraji. Buah pelayanan, kita sementara ditugaskan untuk melayani dalam yang Tuhan tetapkan atau percayakan dalam hidup kita. Kerjakan itu saudara, kerjakan itu dengan tanggung jawab. Kerjakan itu dengan baik, dengan benar di hadapan Tuhan. Karena yang menilai itu, yang melihat itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang mengenal hati kita, mengenal pikiran kita. Dia menentukan jalan-jalan hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan kita. Kalau saya duduk di sini, Tuhan Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu saya Tuhan. Kalau saya duduk Engkau tahu. Kalau saya berdiri Engkau tahu. Kalau saya tidur Engkau tahu. Mazmur 139. Hampir selalu kita ulang-ulang baca itu ayat. Jadi ayat kesukaan bagi saya. Saya belum berpikir Tuhan sudah tahu apa kita berpikiran esok hari. Coba baca itu ayat, Pak. Jadi itu yang menjadi rambu-rambu jalan dalam hidup saya. Tuhan tahu berpikir. Motif hati diselidiki selalu oleh firman dan Roh Kudus. Dan itu berlaku bukan hanya saat-saat kita ada di gereja seperti ini, tapi di tempat-tempat lain, di pekerjaan, di jalan, di rumah, di pasar. Roh Kudus akan menyelidiki hidup. Siapa hidupmu? Roh Kudus tahu pikiranmu. Siapa pikiranmu? Siapa hatimu itu? Apa yang ada di dalam hidup kita? Ya luar biasa Roh Kudus, amin. Yang pribadi yang dahsyat. Amin. Nah, saya yakin Roh Kudus ada di sini. Haleluya. Buah roh. Tadi kita sudah lihat buah roh. Nanti muncul pada kita sukacita yang murni. Apa lagi ya? Kesabaran. Kesabaran yang benar-benar dari Tuhan. Amin. Ya, karena ada orang kan begini ya. 1 kali dia sabar, 2 kali dia sabar, ketiga kali akhirnya kita sampai tampungan lebih bangga kita tertunggu ketika. Iya tahu betul kan? Tapi saya percaya Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia akan memampukan kita. Amin. Haleluya. Lakukan firman karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Lakukan saudara. Karena itu akan memurnikan dan hingga kita jadi sama seperti Kristus. Karakter kita sama seperti Kristus. Bukan aku lagi yang hidup dalam hidupku Tuhan, tapi Kristus yang benar-benar nyata dalam hidup kita. Kita mengikuti firman saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang kedua, setiap orang percaya harus berserah pada Roh Kudus. Itu yang pertama ya, karena tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin
mengalami transformasi jiwa. Itu ada di Galatia 5. Perhatikan baik-baik Galatia 5 ayat 16, baca terus itu di rumah saudara. Tidak mungkin terjadi perubahan biar orang 10 tahun melayani kalau kita tidak memberi diri kepada firman dan Roh Kudus. Orang bawa gitu jauh dari awal orang pamarah sampai orang soda tete sampai orang so basah itu alat musik tidak berubah orang kena Roh Kudus. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, ya kita harus berserah kepada Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita tidak dapat mengerti firman secara utuh. Ya. Haleluya. Kan orang baku salah kan, kadang-kadang salah paham tentang firman, salah paham dengan gereja tertentu, salah paham dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman karena tidak mengerti firman secara utuh. Ya. Kalau kita mengerti firman secara utuh, kita tidak akan salah paham tentang firman. Haleluya. Kita akan menerima firman itu apapun keberadaannya, karena firman tetap kebenaran. Apapun situasinya, kalau firman dia akan muncul kebenaran. Dia tidak akan kompromi. Oh, karena suasana begini kita kompromi sedikit, tidak apa-apa kata. Tapi firman dia dan amin. Itu yang saya maksudkan saudara. Kita harus mengerti secara utuh sehingga kita akan menerima kepekaan. Ya. Kita akan peka sekali dengan firman. Apa maunya? Ya. Haleluya. Haleluya. Kita berserah kepada Roh Kudus, kita akan mengerti secara utuh firman Tuhan. Saudara, saya ingat satu ilustrasi dari Bapak Gembala. Saya mau coba ambil ilustrasi, kalau sudah mungkin sudah pernah dengar, tapi orang mau coba. Saya ingat itu, saya lucu sendiri, tertawa sendiri, tapi ini mungkin yang akan bisa membuat saudara mengerti, ya. Bagaimana itu kita dapat mengerti firman secara utuh. Kita peka, kita jadi peka dengan firman. Kita kan kalau peka, jalannya pasti kalau jalannya Pak Hendra, kalau Ibu Lydia pasti dia tahu, oh ini Pak Hendra selatan, begitu kan? Ibu Grace dia tahu, oke ini selatan, motor selatan. Karena motor lain dia tidak akan tahu itu motor di rumah. Peka, ya sudah mengerti. Saudara, mari satu ilustrasi yang saya dan Bapak Gembala kita minta, karena ini kan Bapak Gembala ilustrasi. Kok begini, minta maaf kita tuh orang Lamongan. Pak Gembala ini orang Tondano, tapi dia lebih suka bahasa Lamongan. Dia lebih tahu lah begitu. Malah kita tadi nggak terlalu hafal. Pak Gembala mungkin karena sekolahnya dulu di Lamongan, ya, Lamongan di Raranon sana ada sekolah kita di sana dan lama di sana. Jadi suka dengan saya kali mau bahasa begitu. Pada kita orang Lamongan, nah, kita coba. Kita coba mulai ilustrasi. Dengar baik-baik, jangan tertawa. Orang Lamongan jangan malu. Haleluya. Aduh, mak, culingan mak. Ada tamu mak. Gimana kan ini? Sudah jam 11. Ini di desa saudara. Desa Lamongan, di terpencil di Lamongan. Aduh mak, berketua jangan lagi kok. Hukum tua toh? Lurah pak buka pak. Biar sudah jam 11 buka pak. Aduh kesian pak. Ada perlu tuh. Lurah pasti itu. Aduh, hukum tua sekali. Suami pergi buka. Aduh, selamat malam Pak Pendeta. Aduh, Pak Pendeta sampai di sini Pak Pendeta. Aduh, kasihan kami beoto ada pokok karu buka sana ya. Oh, kemudian bisa bikin jadi kami suka minggu nih mau cari tambah mungkin betana. Lebih dari perempuan kan, dia lebih tahu dari kita. Aduh Pak Pendeta, nggak apa-apa Pak Pendeta, ya kasihan sampai sini Pak Pendeta, tengah malam ini Pak Pendeta. Boleh sekali kalau
pendeta pe rumah, pe pastori pe gaga. Boleh, mak. Mak, aduh kasihan mak. Mana pakai cepat-cepat. Bapak pendeta mau istirahat, mau tidur. Cepat-cepat malimpan, Pak sudah Pak, suruh di pendeta masuk. Nah, setelah pendeta masuk tidur, apa yang terjadi? Tante ini memang tahu diri. Suruh duduk saja di kontanan, semakan tuh. Itu maksud itu. Aduh, Pak, coba dengar kasihan Pak suara dari dalam Pak, ini suami istri. Lanjut. Seperti tertarik dah. Malam pendeta Rudiga. Lapa. Aduh Pak, coba dengar Pak, lapar kok itu pendeta. Itu siang, baru bagaimana ini kan, setengah malam. Soalnya tidak ada apa-apa di rumah, soalnya tidak ada makanan, warung so tutup, maklum di desa, bukan? Aduh bagaimana ini? Kok ini ibu bilang begini, Pak, aduh, ada putih cuma 1 biji telur. Ada di iku-iku tuh telur, bikin apa ya Bang? Oh kasihan. Tidak ada. Aduh Pak, cuma dia bilang dadar dia kata, Marco dadar, mau bikin dadar saudara. Ini kan orang di kampung kan yang pakai kayu api. Dia bilang Pak, kasihan Pak, orang yang ada kayu api. Mau dadar goreng, mah kasihan kan? Ada pakar. Oh Tuhan Pak dengar Pak. Apa yang kata tuh pagar? Oh tolong, semua lepas pencuri tuh. Pagar sendiri. Apa yang terjadi saudara? Ini Papa bilang begini. Aduh mak, kita nih boleh mau ambil itu pagar. Tengah malam pesiksa mau cabut itu pagar. Sabar. Oh tolong, karena saking laparnya mengigau lagi. Sabar kata, ambil pelan-pelan tuh pagar. Dibuka pelan-pelan tuh pagar. Dibuka, ambil tuh pagar, bawa begitu dadar. Setelah so jadi tuh dadar, aduh, so tambah ngurus, so tidur, so kami Pak Pendeta. Mau panggil bagaimana? Masih sadar. Masih sadar cuma aku orang bekal begini ya. Seperti ini contoh saja tadi ilustrasi. Dengan apa saja orang bekal ini suara Tuhan. Ini cuma meninggal aja Tuhan cuma kasihan suara apa? Kalau orang lain kan udah tidur Jo, biar Jo pura-pura nggak dengar kan. Tapi kalau kita peka Tuhan akan secepatnya. Aduh ini maksud Tuhan, ini maunya Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan dengar, peka, memahami firman. Ya, seperti tuan rumah tadi, peka sekali. Walaupun ini Pak Pendeta so tidur, tapi karena dia peka dan hatinya mengasihi pendeta ini, saudara, dia berkorban walaupun setengah malam. Begitu dengan kita peka dengan suara Tuhan, cepat sekali mendengar apa kemauan Tuhan, kita akan bergerak cepat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Itu maksudnya, tangkap saudara, ilustrasi tadi bukan cuma sekedar cerita, tapi ada maksud di dalamnya. Kepekaan yang kita lihat. Tuan rumah boleh saja tidur diam-diam, boleh saja dia tidak dengarkan dan tidak berbuat, tapi itu yang saya mau, kepekaan. Ya, begitu dengan kita, kalau kita ada dalam Roh Kudus, kita akan menjadi peka terhadap firman. Kita akan dibuat mengerti secara utuh. Yohanes 6 ayat 13. Kita baca ayat firman Tuhan ini karena ini penting. Ya, Yohanes 16 ayat
ayat yang lihat baca baik-baik ayat ini, luar biasa ayat ini. Ayat 13. Tetapi apabila ia datang, ini Roh Kudus ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Luar biasa, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, luar biasa ya. Firman Roh Kudus kalau dia datang, kita beri tempat, dia memimpin hidup kita. Ingat, dia tidak pernah salah pimpin. Yang luar biasa, dia akan bawa kita kepada kebenaran yang sebenarnya. Dia akan menuntun kita pada kebenaran yang asli. Minggu lalu saudara mendengarkan firman Tuhan yang Bapak kemarin. Ada Injil yang lain, bukan? Kemarin minggu itu saudara lihat dengan jelas. Ada Injil yang lain. Tapi kalau Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita memberi diri siapapun engkau, bapak, ibu, anak muda, anak kecil, belajarlah memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena engkau tidak akan salah langkah di dunia ini. Engkau mungkin bisa keliru, tapi engkau tidak akan tersesat di jalan firman Tuhan. Firman akan mengatur jalan hidupmu. Firman akan bilang ke kiri. Kalau engkau peka, seperti yang kau dengar tadi, hatimu sudah diubahkan jadi lemah lembut. Peka dengan firman, ya Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, ke kiri, oh ke kiri. Ke kiri ya kalau saya, ke kanan. Luar biasa, dia akan memimpin kita pada seluruh kebenaran. Dia akan mengatur jalan-jalan hidup kita, sehingga kita akan terkagum-kagum. Kok saya bisa begini? Padahal itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Kok saya bisa mengampuni? Padahal itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena firman yang mengajarkan kita harus mengampuni. Amin. Roh Kudus memberikan tenaga, Roh Kudus memberikan kemampuan, kekuatan dari dalam untuk bisa kita menerima dan mengasihi orang lain, apatah lagi musuh kita. Tidak ada satu orang yang bisa mengasihi musuh yang di luar kekuatan dari Roh Kudus dan firman ya. Tentu karena saya bicara ini satu paket firman dan Roh Kudus, tapi saya akan menekankan hari ini Roh Kudus. Saya tidak abaikan firman harus jalan sama-sama. Tapi yang saya bicarakan ini adalah Roh Kudus. Ya, tanpa Roh Kudus tanpa firman akan jadi, ingat sekali Bapak Gembala bilang, itu akan jadi seperti dukun. Tapi firman tanpa Roh Kudus, apa yang akan terjadi? Ahli Taurat. Orang akan menuding, orang akan lebih pintar dari orang lain, orang akan cari kesalahan. Apa itu tandanya? Hati yang belum siap dibenahi hatinya dengan roh lemah lembut untuk menerima setiap kebenaran. Ya, orang Farisi kan, mereka bukan melakukan firman, mereka jadi pengamat firman. Mereka hafal, mereka tahu firman, tapi setiap kali mereka terima firman itu jadi pengetahuan dan jadi serangan balik. Karena hatinya yang belum dibuka, hatinya ini yang belum diserahkan kepada Roh Kudus yang akan berikan kita kelemah lembutan menerima firman. Haleluya. Sehingga indah ini kalau orang jadi anak Tuhan, itu indah sebenarnya. Luar biasa kalau kita hidup dalam kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kita jadi orang yang wow, luar biasa. Tidak dibuat-buat, kita mengasihi dan mengampuni. Itu dari dalam karena dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus. Luar biasa, hanya firman yang dapat menuntun kita pada seluruh kebenaran firman Tuhan. Ini firman-Nya dan amin. Yohanes 16 ayat 13. Pegang baik-baik ini. Kalau saya ada dipimpin oleh Roh Kudus, saya tidak akan pernah salah. Dia akan menuntun saya mengerti firman. Amin. Roh Kudus bersama Bapa akan membuat pewahyuan, inspirasi, apalagi imajinasi. Itu pekerjaan dari Roh
ayat 6. Kita buka ya, 2 Korintus. Perhatikan baik-baik, engkau tidak biar 100 kali kita dengar firman tanpa pekerjaan Roh Kudus akan mengerti. 100 kali orang dengar bilang taat, tidak ada kemampuan untuk melakukan. Ini benar sekali saudara. Beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Tadi coba lihat. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terjadi dari hukum yang tertulis tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi Roh menghidupkan. Amin. Amin. Yang menghidupkan apa? Roh Kudus. Amin. Yang membuka selubung-selubung itu untuk kita memahami firman adalah Roh Kudus. Paham ya? Ya. Mari kita lihat benar bahwa tanpa Roh Kudus orang tidak bisa melakukan seutuhnya firman Tuhan. Tapi ini kabar baik bagi kita yang gereja Tuhan. Luar biasa kalau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan? Ya. Tapi tergantung kalau orang mau kan Tuhan. Kan ada apa ya, firman Tuhan di Wahyu 3 ayat berapa? 30 yang aku mengutuk pintu. Ya. Wahyu 3 ayat 19 dan 20. Tuhan mengetuk pintu. Itu barang siapa buka pintu itu kadang-kadang dulunya orang pakai sebagai ayat penginjilan. Memang betul, tapi ini ada di gereja, 7 gereja di kitab Wahyu. Yang gereja yang Tuhan punya maksud. Artinya ada di dalam Tuhan, ada di dalam gereja, tapi tutup hati. Ya. Selalu Tuhan ketok dengan firman. Jika engkau buka hati, itu maksudnya. Buka hati saat kita dengar firman, itu akan terjadi perubahan dalam hidup. Haleluya. Amin. Saya yakin itu saudara. Yang ketiga, kita cepat saja. Yang ketiga, karena tanpa Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan berarti di mata Tuhan. Orang kamu melayani, beribadah, terus ada satu firman bilang, saya lupa ayat itu, beribadah, melakukan kegiatan, tapi tanpa pengertian yang benar. Tahu saudara pernah tahu ayat itu bukan? Tanpa itu Roma kalau saya tidak salah ya, Roma 10 ayat 2. Coba orang buka saja ya, saya keluar sedikit. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sungguh-sungguh giat, sungguh-sungguh melakukan pekerjaan Tuhan, berkorban, memberi diri, memberi segala waktu, memberi keuangan, memberi apa yang ada pada kita. Tapi firman Tuhan bilang orang Israel melakukan pekerjaan Tuhan tapi tanpa pengertian yang benar. Ya. Amin. Amin. Haleluya. Firman ini sama-sama menegur kami juga hamba Tuhan. Saya juga ditegur oleh firman Tuhan. Jangan sampai orang berkegiatan, melayani baik-baik, melayani seumur hidup, tapi tanpa pengertian yang benar. Mari saudara, pelayanan kita, saya percaya hanya Roh Kudus yang akan menuntun kita untuk melayani Tuhan, melayani dengan segenap hati. Saudara, melayani dengan roh. Ada satu ayat, mari kita baca dulu. Kita cepat saja, 2 Korintus 3 ayat 8. 2 Korintus 3 ayat 8. Lihat baik-baik ayat ini ya. Untuk pelayan-pelayan dan kita semua tentunya. Betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Amin. Mari kita melayani dengan roh. Kemuliaan akan menyertai kita. Kemuliaan yang akan kita dapat dari pelayanan itu luar biasa. Lebih dari, kita tahu cerita ini kalau saudara baca dari atas bagaimana Musa. Ya,
Sinai. Dia mendapatkan 10 hukum dan disertai dengan kemuliaan sampai dia menutup mukanya, jangan orang lihat dan orang mati. Itu kemuliaan yang menaungi dia. Lebih dari itu, kemuliaan pelayanan roh. Melayanilah dengan roh, melayanilah dengan dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan mengabaikan Roh Kudus. Minta tuntunan, minta hikmat dari Roh Kudus. Dia tidak pernah salah menuntun kita. Firman Tuhan tidak akan pernah salah karena ada Roh Kudus yang akan mendriver hidup kita. Amin. Dan selalu kita akan mempermuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan itu hebat dan dahsyat, saudara. Ya, tidak berarti karena tanpa Roh Kudus pelayanan kita tidak akan menjadi kesaksian. Nah, ini kalau kita tidak melibatkan Roh Kudus, pelayanan kita tidak akan menjadi kesaksian. Ya. Karena begini, yang mereka lihat itu buah, yang orang lihat itu buah. Ya, saya harapkan kita semua mengerti hal ini. Buah itu buah pelayanan, buah pertobatan, buah roh, kasih, sukacita, kelemah lembutan, buah pelayanan dengan kesabaran. Ya, ini maksudnya, saudara, kita melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita tanpa pamrih, karena Tuhan yang memberi segala sesuatu pada hidup kita. Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memberi keuangan, Tuhan yang memberi jalan, Tuhan yang memberi perlindungan, Tuhan yang memberi hujan, Tuhan yang memberi panas, Tuhan yang memberi damai sejahtera. Tuhan segala sesuatu yang menyembuhkan, segala sesuatu dari Tuhan, hidup pun dari Tuhan. Jangan ada kita mengeluh untuk dengan Tuhan, apalagi melayani. Ya, kita melayani dengan mengasihi Tuhan, penuh sukacita karena kesempatan. Waktu itu adalah kesempatan. Amin. Kalau Tuhan beri, berarti Tuhan percaya akan hidup kita. Kalau Tuhan tidak percaya, Tuhan tidak akan memberi kesempatan. Amin. Puji Tuhan. Sampai di sini dulu. Firman Tuhan masih ada, tapi stop dulu. Yang saya ingin supaya kita perhatikan, mari kita berserah kepada Roh Kudus. Ya, yang pertama, saudara, kita tidak mungkin mengalami transformasi tanpa engkau berdiri dipimpin oleh Roh Kudus. Dan kita tidak mungkin, saudara, menemukan kebenaran yang utuh. Firman Tuhan itu akan menjadi selubungan. Ada selubung yang menutupi mata rohani kita. Selalu dengan firman, selalu dengan setia, tapi tidak bisa setia. Itu maksudnya. Selalu dengan firman, jangan bohong, tapi selalu muncul kebohongan. Karena ada selubung yang masih menutupi mata rohani. Engkau tidak mampu mengerti firman, dan engkau tidak ada kekuatan untuk melakukan, menerobos kedagingan. Karena tembok besar dalam hidup kita adalah kedagingan. Ego kita tembok besar untuk mengerti kehendak Tuhan, tembok besar untuk mengerti jalan-jalan Tuhan. Ada seperti tembok besar tapi terang. Orang maju tak toki dengan kaca, orang maju tak toki dengan kaca. Orang ada lihat tapi orang tidak bisa masuk di dalamnya, di dalam kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Oleh karena apa? Roh Kudus tidak dimanifestasikan dalam hidup kita. Orang akan jadi seperti itu, tidak paham firman, otak ini kecil, tidak paham firman tanpa Roh Kudus membukanya. Amin. Saya yakin saudara hari ini akan dibukakan, akan diangkat selubung-selubung itu, dan saudara akan paham kebenaran yang seutuhnya. Dan pelayanan kita akan berarti di hadapan Tuhan. Semua yang kita buat, Tuhan akan menilainya, Tuhan akan melihatnya, karena Dia Maha Tahu. Amin. Karena Dia kan, Roh Kudus kan Allah, Dia tahu segala sesuatu. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan Yesus yang akan membuat mengerti lewat Roh Kudus dan firman dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Rohmu yang